أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين. السلام عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك الطيبين وصحابتك الغر الميامين. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, pada malam hari ini, di malam Jumat yang penuh dengan rahmat, kita dapat bersama-sama duduk di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangi jiwa kita dengan cahayanya, mengampuni dosa-dosa kita, menjadikan kita hamba-hambanya yang saleh, yang hidup berjalan di atas keridhaannya, mengabdi kepada Allah, berbakti pada kedua orang tua kita, dan selalu berbuat kebaikan terhadap sesama kita semua. Mari bersama-sama kita awali kajian kita dengan membaca Ummul Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kemarin suatu selesai pengajian, salah satu anak kita yang bernama Dafan, mana Dafan? Mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan syubhat yang dilontarkan oleh kaum liberal dan orang-orang yang merasa diri mereka sebagai kalangan moderat. Kalangan-kalangan moderat yang berjuang demi hak asasi manusia mempertanyakan mengenai sebahagian hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala berkaitan dengan hukuman mati, begitu juga berkaitan dengan mencambuk orang-orang yang berzina di muka umum sebanyak 100 kali cambukan. Bukankah ini merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi manusia? Lalu saya mengajukan pertanyaan di sini, sebetulnya yang mereka bela ini hak asasi manusia siapa? Hak-hak orang-orang yang teraniaya, yang menjadi korban dari kejahatan kaum kriminal, apakah membela hak asasinya mereka-mereka yang berbuat kejahatan? Jadi dengan alasan hak asasi manusia, mereka mempertanyakan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala
yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang Maha Adil lagi Maha Bijaksana. Begitu juga berkaitan dengan kasus pencurian. Kenapa harus dipotong tangannya? Nah, pada malam hari ini kita ingin memberikan jawaban karena ini menyangkut syubhat yang sering menimbulkan pertanyaan di hati anak-anak kita, bahkan saudara-saudara kita ketika mendengarkan kritikan dan keberatan dari kalangan-kalangan liberal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam kasus pembunuhan, "Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Wa man qutila madluman faqad ja'alna liwaliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura." Allah berfirman, wahai manusia, secara khusus buat orang yang beriman, jangan kalian membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala kecuali atas dasar kebenaran. Manusia merupakan makhluk hidup ya, yang dijaga kehormatan darahnya. Bukan hanya darahnya, hartanya pun dijaga kehormatannya. Begitu pula kehormatannya. Tidak boleh sekali-kali kita berbuat aniaya pada manusia, baik dengan menumpahkan darahnya, mengambil hartanya, juga mengganggu kehormatannya. Allah sebutkan di sini, jangan kalian bunuh jiwa-jiwa yang diharamkan kecuali dengan dasar kebenaran. Dasar kebenaran maksudnya kalau dia mengulurkan tangannya untuk membunuh seseorang, dengan sendirinya dia membuka jalan bagi dirinya untuk mendapatkan balasan yang sesuai dengan perbuatannya. Lalu kita bertanya di sini, dalam kasus pembunuhan ini siapakah yang mempunyai hak untuk menuntut? Pemerintah diwakili oleh kepolisian atau kejaksaan atau keluarga yang terbunuh? Siapa yang memiliki hak di sini? Yang memiliki hak bukan pemerintah, bukan aparat kepolisian, bukan juga kejaksaan. Yang memiliki hak untuk menuntut dihukum mati atas perbuatannya pihak keluarga atau memberikan maaf. Kalau keluarga memberikan maaf, maka hukuman mati bisa apa? Bisa dihentikan. Baik dengan memberikan ganti rugi kepada kepada keluarga yang terbunuh, atau pihak keluarga memberikan maaf. Jadi bila terjadi kasus pembunuhan, seorang yang dibunuh secara aniaya tanpa dosa, maka pihak keluarganya dipanggil. Apa tuntutan kamu? Kalau dia minta untuk dihukum mati sesuai dengan perbuatan dari si penjahat tersebut, maka yang berwajib pemerintah melaksanakan. Tapi kalau seandainya pihak keluarga memberikan maaf, baik dengan ganti rugi atau dengan mengikhlaskan, maka dengan sendirinya orang tersebut diberikan maaf. Tetapi tetap untuk kasus kejahatan ini orang tersebut dihukum bukan dengan hukuman mati, tapi hukuman untuk memberikan efek jera buat dirinya agar tidak melakukan kejahatan kemudian dibebaskan begitu saja. Hukuman ini bersifat pendidikan dan peringatan untuk tidak mengulangi perbuatannya kedua kali, juga untuk apa? Untuk agar orang lain tidak menggampangkan nyawa manusia. Ada seorang dari barat berbicara kepada seorang ustadz, kenapa hukum Islam itu begitu kejam? Kenapa orang yang membunuh harus dibunuh? Dijawab oleh seorang ustadz, sebetulnya hak menghukum mati dan tidak itu menjadi hak keluarganya.
Saya bertanya kepada Anda, kalau Anda punya seorang anak yang Anda rawat, Anda besarkan menjadi seorang yang dewasa dan bekerja untuk Anda. Tahu-tahu ada seorang mengulurkan tangannya untuk membunuh anak Anda. Kira-kira bagaimana perasaan Anda? Kalau orang ini dihukum penjara selama 10 tahun, kira-kira perasaan Anda terlampiaskan apa tidak? Anda jangan berbicara dalam satu kasus yang berkaitan dengan hak orang lain. Bagaimana kalau terjadi pada keluarga kamu? Kalau seandainya diberikan hukuman penjara, lalu pihak keluarga menyaksikan mantan pembunuh anaknya lalu lalang di hadapannya dalam keadaan bebas, bisa saja dia melakukan tindakan pembalasan, bukan hanya si pembunuh, bahkan bisa menyangkut orang lain, menyimpan dendam kebencian yang tersembunyi. Oleh karena itu Allah kembalikan pada pihak keluarga, menuntut hukuman mati atau memberikan maaf dikembalikan kepada kamu. Ini kasus pembunuhan yang sengaja. Tahu tidak bagaimana Allah menjaga darah manusia dan hukuman apa yang Allah jatuhkan bagi seorang yang membunuh seseorang tidak sengaja? Contohnya, kalau seorang mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi kemudian menabrak seseorang, bukan niat membunuh, tapi pembunuhan secara tidak sengaja. Apa hukuman yang Allah jatuhkan bagi orang ini? Tahu tidak? Hukuman yang Allah jatuhkan, pertama, dia melepaskan seorang budak. Seorang budak yang beriman dibebaskan. Harga seorang budak pada saat itu mahalnya luar biasa. Kalau dia tidak mampu membebaskan seorang budak, maka dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Ini menyangkut antara dia dengan Allah. Karena Allah yang memberikan kehidupan, dia melanggar kehidupan, maka dia melepaskan seorang budak yang beriman. Kalau tidak mampu, maka dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Sedangkan untuk keluarga yang terbunuh, dia harus membayar ganti rugi pada pihak keluarga, diperkirakan 1.000 dinar. Kalau 1 dinar 4, sekian gram, berarti kurang lebih sekitar 4,5 kilo 4 kilo setengah emas. Bayangkan coba, berapa kira-kira harganya? Kalau harga emas 1 gramnya 1 juta, kali 4,5 kilo berapa? Ini merupakan ganti rugi yang diberikan untuk keluarga. Allah turun tangan langsung menerangkan hal ini dalam Al-Quran. Dalam surat An-Nisa Allah berfirman, wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. Sekali-kali tidak mungkin orang yang beriman akan membunuh saudaranya yang beriman kecuali secara tidak sengaja. Karena iman menghalangi dia untuk membunuh saudaranya. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan, barang siapa yang wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin wadiyatun musallamatun ila ahlihi illa an yasaddaqu. Maka barang siapa yang membunuh seorang mukmin secara tidak sengaja, maka dia pertama-tama melepaskan budak. Yang kedua, memberikan diyah ganti rugi pada pihak keluarga yang diperhitungkan kira-kira 1.000 dinar. Kecuali kalau pihak keluarga memberikan maaf. Nah, saya mau tanya sama anak-anak kita, kalau seandainya seorang mengendarai mobil, kira-kira terbayang dalam benaknya kalau sampai dia menabrak seseorang mati, dia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut atau 2 bulan berturut-turut, di samping dia memberikan ganti rugi kira-kira sebanyak 4,5 miliar. Kira-kira dia berani nggak ugal-ugalan? Tapi karena hukum di negeri kita amat lemah,
orang mengendarai mobil secara ugal-ugalan. Ada sebuah kasus di Tegal. Seorang menabrak seseorang, mati, dibawa ke kantor polisi. Akhirnya damai. Lalu pihak keluarga meminta ganti rugi. Si pembunuh mengatakan, saya akan berikan 25 juta. Pihak keluarganya, keberatan, yang kamu tabrak ini tulang punggung keluarga. Dia minta 50 juta. Kata yang menabrak, bawa lagi anak kamu satu ke hadapan saya tabrak, saya kasih 50 juta. Orang seperti ini ada di negeri kita Indonesia yang dianggap negeri yang santun. Aneh gak? Nah, kalau nyawa orang disepelekan, digampangkan seperti ini, yang akan terjadi kejahatan. Di mana menjaga hak asasi manusia? Kalau dia dibawa ke penjara setelah melakukan pembunuhan, di penjara bakal berkumpul bersama teman-teman sejawat dia yang melakukan kejahatan. Tadinya cuma melakukan satu, belajar kejahatan dari teman-temannya apa jadinya. Jadi kalau bicara mengenai hak asasi manusia, tidak ada yang seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum terjadi kejahatan, Allah memberikan peringatan, jangan bunuh jiwa yang Allah haramkan. Baik dia seorang muslim, non muslim, jiwanya haram. Bahkan jangankan nyawa manusia, binatang saja tidak boleh kita sakiti. Kecuali dengan dasar kebenaran, seperti dia melakukan pembunuhan, maka bukan Allah yang kejam, tapi dia kejam atas dirinya dengan melenyapkan nyawa saudaranya. Maka sebagai hukuman kita kembalikan kepada pihak keluarga. Anda minta dijatuhkan hukuman, atau Anda memberikan maaf, dikembalikan kepada kamu. Seandainya pihak keluarga memberikan maaf, orang ini tetap diberikan pendidikan, hukuman, sebagai peringatan yang memberikan efek jera buat dirinya, buat orang lain yang berpikir untuk melakukan kejahatan semacam ini. Kira-kira mana yang lebih adil? Dimasukin penjara 10 tahun, kemudian keluar, atau diserahkan pada pihak keluarga untuk menentukan keputusannya? Mana yang lebih adil? Memang kalau orang tidak merasakan salah satu keluarganya terbunuh, tidak merasakan. Tapi begitu salah satu keluarganya terbunuh, yang tadinya bicara mengenai hak asasi manusia, ternyata apa? Mulai dia ingin melampiaskan dendamnya. Nah, salah satu contoh orang yang memberikan maaf terhadap kasus pembunuhan terhadap anaknya, itu kembali kepada kemuliaan dirinya. Seperti yang mungkin antum sekalian dengar, seorang warga Amerika berkulit hitam membunuh anak seorang muslim. Anaknya terbunuh, ketika dia mendengarkan, dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya warga Amerika tersebut berkulit hitam dibawa ke pengadilan. Si ayah datang ke pengadilan, kemudian dia menyampaikan narasinya. Dia memberikan nasihat kepada pemuda tersebut, saya memberikan maaf kepada Anda, semoga Anda dapat belajar dari peristiwa ini. Saya tidak membenci Anda karena membunuh anak saya, yang saya benci adalah syaitan yang menghasut Anda untuk melakukan kejahatan. Dan dia tidak ingin membantu orang tersebut untuk masuk dalam perangkap syaitan. Disuruh bertobat, diberikan nasihat yang baik. Pada saat itu hadirin sekalian, orang-orang mencucurkan air mata. Karena orang ini yang tersangkut, yang mengalami sendiri bagaimana anak yang dicintainya binasa, tapi dia rela untuk memberikan maaf kepada mereka. Ini kembali kepada dirinya. Tapi kalau seandainya dia menuntut untuk dihukum, maka pemerintah tidak bisa menghalangi. Nah, Islam menjaga hak asasi manusia dengan penuh keadilan, sedangkan mereka yang gembar-gembor bicara mengenai hak asasi manusia, sebetulnya mereka sembunyi di balik slogan ini untuk melakukan kejahatan. Sebagai contoh, dalam Islam seorang kalau mencuri dikenakan hukuman potong tangan. Walaupun dia buat kelakuan baik, kalau ada jarinya yang hilang, orang bisa tahu ini mantan pencuri, betul enggak?
Tapi Anda harus tahu semuanya bahwa pencuri yang dihukum dengan potongan tangan tidak setiap pencuri. Kalau seorang mencuri karena lapar, mencuri karena kebutuhan anaknya butuh biaya rumah sakit, dia terdesak, maka orang tersebut tidak dijatuhkan hukuman potong tangan karena adanya syubhat. Rasulullah mengatakan idra'ul hudud bisyubhat, hapuskan hukum Allah dengan adanya syubhat. Ada syubhat lapar, ada kebutuhannya di mana lapangan pekerjaan sulit, maka orang seperti ini bukan dihukum potong tangan, tapi diberikan pekerjaan untuk menghidupkan dirinya. Setelah dia memiliki pekerjaan, hidup secara baik dan normal, mencuri baru dikenakan potongan tangan. Jadi Islam dalam menetapkan hukum ini penuh dengan keadilan. Nah, kira-kira kalau hukum potong tangan ini diberlakukan, yang kena kira-kira orang-orang di atas apa orang di bawah? Orang yang di bawah mencuri, seperti ada seorang wanita mencuri 2 kilo butir kelapa sawit untuk membuat minyak karena tidak punya minyak, dibawa ke pengadilan dihukum. Walaupun hakimnya mengatakan bahwa Anda melakukan kesalahan pencurian, Anda jatuhkan hukuman, dikenakan denda, si hakim yang membayar dendanya. Kalau dalam Islam tidak. Dalam Islam seorang yang melakukan pencurian karena terdesak dan butuh diberikan maaf, bahkan dicarikan solusi buat dia. Tapi yang mencuri merupakan bahagian dari profesinya, mau mencari keuntungan ya, dan menimbulkan petaka bagi orang lain, orang seperti ini layak untuk diberikan hukuman. Saya menyaksikan ketika saya berada di arah Celitan dulu, tinggal masih mengontrak. Ada seorang ibu-ibu yang tengah malam berangkat ke pasar induk, subuh-subuh sudah sampai pakai becaknya berisikan sayuran. Dia berdagang melayani masyarakat sampai sayurannya habis. Rupanya ketika sedang melayani, ada yang ngambil uang yang diikat di mana? Biasa diikat di apa? Di kainnya begitu. Dia sedang melayani orang. Ketika habis dagangannya melihat uangnya dicuri, dia menjerit dan melengking. Itu modalnya. Dari mulai tengah malam dia usaha, bekerja, memberikan manfaat untuk orang banyak, bisa menghidupkan, menyekolahkan anaknya, uangnya dicuri. Kira-kira menyakitkan apa tidak? Sedangkan pencuri tersebut ingin mencari keuntungan tanpa usaha dan pekerja. Nah, orang semacam ini layak untuk dijatuhkan hukuman. Kira-kira kalau hukumannya penjara kelihatan bekasnya enggak? Tapi kalau seandainya ada tanda ya, maka orang seperti ini ya, dengan sendirinya akan berhati-hati. Kalau menjadi profesi sebagai seorang pencuri ada tanda, kalau dia melamar pekerjaan, kalau ada barang hilang, maka dia yang bertanggung jawab. Ada sebuah kisah, ini kisah nyata. Ada seorang buka pangkalan, lalu ingin mencari pekerja yang bekerja di pangkalannya. Dia buat iklan, maka datang orang yang melamar bawa ijazah masing-masing. Waktu datang bawa ijazah ke hadapan orang ini, waktu dia wawancarai ditanya terakhir, kamu pencuri bukan? Dia mengatakan saya bukan pencuri. Tunggu kalau gitu di luar. Masuk lagi satu demi satu, setelah diperiksa kemampuannya ditanya, kamu pencuri bukan? Dia mengatakan bukan. Yang terakhir, setelah dengar wawancara tersebut, ditanya, kamu pencuri bukan? Dibilang saya mencuri. Saya pencuri? Nah, mulai besok kamu kerja. Mulai besok kamu kerja. Heran ini orang. Kenapa? Kalau ada barang yang hilang, saya tinggal cari kamu aja. Jadi kalau ada barang hilang, saya nggak perlu cari ke sana kemari, kamu yang mencuri. Jadi kamu yang menggantikan nanti. Kenapa? Karena surat kelakuan baik nggak berguna. Surat kelakuan baik tidak berguna. Walaupun dia tamat dari Harvard, tamat dari Cambridge, tamat dari Al-Azhar, belum tentu dia jujur. Betul enggak?
Jadi apa yang dilakukan orang ini sebagai pelajaran. Daripada repot-repot kalau barang saya hilang cari kesana kemari panggil polisi, mendingan ketahuan kamu pencurinya. Jadi bakal menjaga barangnya. Jadi para jamaah sekalian, ketika Islam menjatuhkan hukuman, mempertimbangkan berbagai macam pertimbangan sebelum terjadi, diberikan peringatan dan efek jera. Kalau diumumkan, katakan di Indonesia, siapa saja yang mencuri bukan karena terdesak dan ini merupakan profesinya, dia akan dikenakan potongan tangan. Kira-kira akan menurun nggak jumlah kejahatan? Begitu juga siapa yang melakukan pembunuhan secara tidak sengaja, dia wajib untuk melepaskan budak. Sekarang budak nggak ada, berarti berpuasa 2 bulan berturut-turut dan memberikan ganti rugi pada pihak keluarga sebesar 4,5 miliar. Kira-kira orang kalau bawa mobil hati-hati enggak? Di wilayah negara-negara kecil ya, di daerah Pasifik itu, di sebuah pulau yang penduduknya sedikit, itu hanya mengendarai mobil dengan kecepatan 60 km. 60 km. Dia punya pulau tidak terlalu besar, orang mengendarai mobil tidak boleh lebih dari 60 km. Berhati-hati untuk tidak menimbulkan kecelakaan bagi orang lain. Jadi mereka kalangan-kalangan yang menganggap diri mereka sebagai kalangan moderat, di saat berbicara mengenai hak asasi manusia, yang bela hak asasinya orang yang zalim, bukan orang yang teraniaya. Kalau hukum potong tangan diberlakukan bagi pencuri yang memenuhi syarat, kebanyakan pencuri kalangan atas, sudah dapat jabatan, dapat jaminan hidup, ya, mobil kendaraan diberikan, bahan bakar diberikan, listrik dibayar, menerima gaji yang cukup besar, masih mencuri, maka orang seperti ini layak untuk dipotong tangannya. Ada sebuah kisah menarik. Di Mesir ada seorang wanita punya kebiasaan mencuri. Kalau masuk ke mal mesti dia mencuri. Dan sudah berkali-kali ketangkep dan dihukum. Padahal wanita ini orang kaya. Ditanya, kenapa kamu mencuri? Karena butuh. Dibilang nggak tahu. Saya ini betul-betul baru menikmati sesuatu di saat saya mengambil dengan cara mencuri. Sampai terakhir setelah dia dihukum berulang kali di pengadilan, dia bilang apa? Iqta'u yadi. Orang Arab Mesir kalau bilang qata'a, ya, qafnya jadi alif. Iqta'u yadi, potong tangan saya. Saya betul-betul nggak sanggup berhadapan dengan kebiasaan ini. Punya kebiasaan hobi untuk mencuri. Ini merupakan gangguan jiwa kan? Akhirnya dipotong tangannya, mulai saat itu dia berhenti meninggalkan kebiasaannya. Jadi sebetulnya bukan Allah kejam untuk melakukan hukuman yang berat, tapi Allah memberikan peringatan melalui hukumannya agar orang tersebut tidak mengulangi, dan juga peringatan bagi orang lain. Jadi dalam kasus pencurian, malah orang-orang yang lemah yang di bawahnya diberikan solusi hingga punya pekerjaan yang layak terhormat. Bagi mereka yang mencuri sebagai profesi, orang seperti ini tidak dapat dibiarkan karena dia akan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Nah, berkaitan dengan hukuman cambuk bagi para penzina, saya ingin bertanya pada jamaah sekalian. Seorang kalau berzina dalam keadaan sembunyi, yang mengetahui 1-2 orang, dikenakan hukuman enggak? Dikenakan enggak? Kalau ada 3 orang, 3-tiganya ulama, 3-tiganya orang baik, mengadu kepada hakim mengatakan si fulan berzina, yang dihukum siapa? Yang dihukum 3 orang ulama tadi. Yang berzina enggak dihukum. Kenapa? Karena persyaratan untuk menjatuhkan hukuman harus ada 4 orang yang adil. Kalau ada 4 orang, 3-nya adil, yang 1 tidak adil, maka mereka yang dikenakan hukuman, masing-masing 80 kali cambukan. Tapi kalau seorang berzina sampai disaksikan 4 orang yang adil, ini menunjukkan dia bukan hanya berzina, tapi dia buka jalan ngajak orang untuk melakukan perzinaan.
Kalau ini dibiarkan bahaya enggak? Oleh karena itu orang kalau berzina disaksikan 4 orang saksi yang adil, dijatuhkan hukuman cambuk sebanyak 100 kali, bukan hanya karena zinanya, karena perbuatannya dilakukan secara terang-terangan. Kalau dibiarkan, akhirnya perzinaan akan merajalela di tengah masyarakat. Kalau satu kejahatan tidak dikenakan hukuman, lama-kelamaan orang berani. Zaman dulu waktu masih ada Harmoko, dia punya surat kabar namanya Pos Kota. Itu isinya berita kejahatan, pemerkosaan, pembunuhan dan lain sebagainya. Diceritakan tapi tanpa ada apa? Tanpa ada sanksi hukuman. Akhirnya orang menganggap ini semua merupakan hal yang biasa. Kalau Islam tidak membiarkan hal ini terjadi. Kalau ada satu kasus kejahatan terbukti dengan kesaksian yang diatur oleh Allah, harus dihukum. Tapi kalau seandainya kejahatan tersembunyi, seperti yang sifatnya pribadi, berbuat zina, kemudian dia tidak diketahui orang lain, yang diperintahkan untuk taubat dari kejahatannya, mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau dia melakukan kejahatan secara terang-terangan, disaksikan 4 orang saksi, berarti orang seperti ini sengaja mempropagandakan perzinaan di tengah masyarakat. Jadi sebetulnya yang dilakukan oleh Allah ingin menjaga kesucian manusia. Kehormatan orang yang berbuat dosa pun dijaga oleh Allah. Jadi kalau seandainya dalam Islam salah seorang dari kita ini menuduh seorang berzina, yang dihukum bukan apa? Si penzina. Yang menuduh tanpa menghadirkan 4 orang saksi dikenakan 80 kali cambukan karena dia telah mencederai kehormatan orang lain. Nah, masalah seperti ini sering menjadi buah bibir pembicaraan, seolah-olah ya, hukum Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini hukum yang berlawanan dengan hak asasi manusia, padahal ini demi tegaknya hak asasi manusia, bukan hak asasinya orang-orang yang berbuat jahat. Ingat nggak kira-kira pada tahun 70-an kalau nggak salah, pada 80-an, ketika kejahatan sedang merajalela di Indonesia, lalu terjadi Petrus, pembunuhan misterius. Mungkin anak-anak belum mengalami kejadian tersebut. Yang tadinya preman-preman berkeliaran di jalan, di lampu merah, di mana-mana tempat yang menggunakan tato, begitu terjadi Petrus, langsung jalan kosong sampai preman-preman semuanya masuk ke masjid. Pakai baju koko, kopiah putih masuk ke masjid karena takut masuk dalam orang-orang yang apa? Yang terdaftar sebagai orang yang mesti dibunuh. Cara ini kejam, tapi menggambarkan bagaimana cara ini membuat kejahatan langsung menurun. Kalau Islam tidak, harus ada pengadilan, ada saksi. Tapi kalau seandainya hukumnya tegas, polisi tidak main-main, begitu pula jaksanya. Baru dengar peringatan orang kalau menabrak tidak sengaja dikenakan sanksi yang berat seperti ini, saya yakin kejahatan akan turun. Di Saudi Arabia, kita tahu bahwa orang Saudi ini kasar. Orang Saudi kasar, mulutnya gampang melaknat, sembarangan mencaci maki orang. Tapi kalau mereka berkendaraan cepat dan tinggi, lihat orang menyeberang, dari jauh mereka mengerem. Bukan karena takut sama Allah, bukan. Karena takut dengan denda yang besar. Bukan karena takut pada Allah. Nah, di tengah-tengah masyarakat kita ini ada manusia yang takut pada Allah, sedikit jumlahnya. Sebagian besar takut kalau mereka akan terkena hukuman. Jadi kalau hukumannya keras, polisinya menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya, saya yakin pasti kejahatan akan menurun. Ini namanya hukum yang diperuntukkan untuk membela, melindungi hak asasi manusia dari berbagai kejahatan. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau orang-orang mau merenungkan aturan-aturan Allah dalam berbagai macam aspek kehidupan, dia akan temukan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sayang, manusia lebih condong ikut hawa nafsunya. Oleh karena itu, kenapa yang di atas nggak suka hukum Allah? Karena kalau hukum Allah diterapkan, yang kena mereka. Kalau di Indonesia koruptor mengkorupsi sekian banyak uang, yang belain banyak nggak? Di kantor polisi, di penjara ada perlindungan.
Bahkan ada jokinya lagi, ada yang tinggal di penjara, dia keluar. Bisa nonton Wimbledon lagi. Bayangkan coba. Aneh nggak? Dia bisa keluar meninggalkan Indonesia menyaksikan pertandingan tenis, sedangkan penjaranya diisi oleh orang yang dibayar. Itulah Indonesia. Betul tidak? Nah ini sekarang anak-anak masih muda-muda ini kita ingin tidak hidup dengan kebohongan tapi dengan kebersihan dan kejujuran. Karena mungkin antum sebentar lagi bakal menjadi calon-calon pemimpin. 3 tahun, 4 tahun kemudian sudah mempersiapkan diri untuk apa? Untuk menjadi calon pemimpin. Maka dengan tegasnya Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman peringatan hukuman sebelum terjadinya kejahatan. Oleh karena itu dalam perzinahan Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan dekati perzinahan, bukan jangan berzina, jangan dekat-dekat. Kalau dekat-dekat sama dengan api didekatkan ke minyak. Gimana jadinya? Jangankan antum biar ulama besar, kalau bergesekan dengan hal ini bisa terjerumus dalam perzinahan. Maka dengan rahmat Allah, Allah menjaga kita untuk tidak terjerumus dalam perbuatan zina tersebut. Dan perzinahan ini bukan kejahatan yang sifatnya pribadi, tapi kejahatan yang menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat. Sebelum saya tutup, ada sebuah kisah menarik pada zaman Rasul. Satu orang datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, saya betul-betul beriman bahwa tiada Tuhan kecuali Allah dan kamu adalah utusan Allah. Tapi saya minta keringanan, dispensasi. Izinkan saya berzina ya Rasulullah. Izinkan saya berzina. Saya bisa meninggalkan yang lain kecuali zina. Sahabat Rasul begitu mendengar langsung mengatakan, da'ni aqtulhu ya Rasulullah, biar saya bunuh nih orang. Rasulullah mengatakan, da'uhu, biar saya ngomong sama dia. Rasulullah bertanya, bagaimana pendapat kamu kalau ada orang berzina dengan ibu kamu, dengan anak perempuan kamu, dengan saudari kamu, apa yang kamu akan lakukan? Dia mengatakan, saya akan bunuh orang tersebut ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan, kok kamu tega melakukan pada orang lain yang kamu tidak inginkan terjadi pada keluarga kamu? Orang lain juga ingin keluarganya terhormat. Kalau kamu orang yang beriman, cintai orang lain sebagaimana kamu cintai diri kamu, dan juga lindungi orang lain dari kejahatan yang kamu tidak suka atas diri kamu. Orang tersebut langsung tersadar, tadi dia berpikir zina itu hanya antara dia dan perempuan. Setelah itu dia berikan bayar, ternyata perbuatan dia ini menimbulkan kerusakan bagi orang lain. Mulai saat itu dia bertobat dan menjadi orang yang beriman. Nah kalau setiap orang, katakan, memandang seorang wanita sama dengan saudarinya, dia jaga kehormatannya seperti menjaga kehormatan saudari perempuannya, atau menjaga anak seseorang seperti menjaga anaknya, insya Allah hidup ini akan bersih. Maka jangan kita lakukan dalam hidup ini kejahatan pada orang lain yang kita nggak bisa terima untuk diri kita. Ada orang bertanya, Ustadz, kira-kira menurut Ustadz saya punya cara dalam dagang ini benar nggak? Saya bilang, bagaimana kalau orang lakukan hal ini terhadap kamu? Ya saya nggak terima, berarti salah dong. Ukurannya diri kamu. Kalau kamu nggak suka untuk diri kamu, jangan lakukan pada orang lain. Karena kita semua manusia, nggak ada yang mau dirugikan, betul nggak? Nggak ada yang mau disakiti, maka perlakukan manusia dengan cara yang mulia. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk malam hari ini. Untuk besok hari insya Allah Ustadz Hamzah akan mengajarkan pokok-pokok Islam kita rukun, tapi dari Al-Quran, biar merasakan sentuhannya yang langsung dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.